Editorial adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar mengenai pokok masalah. Nah, Anda ingin menulis tajuk rencana atau editorial, tapi masih bingung bagaimana melakukannya? Berikut ini saya berikan petunjuk-petunjuk sederhana bagaimana menulis editorial atau tajuk rencana. Mari belajar bahasa Indonesia bersama saya, Jenny Wenas. Kali ini materi kita mengenai teks editorial. Teks editorial dipelajari pada kelas 12 SMA, SMK, dan MAK. Materinya adalah memahami isu terkini lewat editorial. Dan editorial atau dikenal juga dengan tajuk rencana. Nah, ini adalah contoh tajuk rencana atau editorial yang biasa kita lihat di media massa. Nah, judul-judul besarnya ditulis seperti yang terlihat pada layar kaca Anda. Dan berikutnya kita akan mempelajari mengenai teks editorial. Kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan editorial. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, editorial adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar mengenai beberapa pokok masalah. Nah, kali ini kita belajar tentang teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu masalah aktual. Nah, isu tersebut meliputi politik, sosial, ataupun masalah ekonomi memiliki hubungan secara signifikan dengan politik ya tentunya. Nah, oke, apa bahan dasar untuk menulis teks editorial? Biasanya berupa berita fenomenal kontroversial tentunya. Biasanya yang fenomenal ditulis tidak hanya oleh satu media, tetapi bisa dari media surat kabar, televisi, radio, ataupun internet. Tetapi oleh banyak media ditulis dan berulang-ulang kali. Kemudian berita yang kontroversial adalah berita yang mengundang perbedaan pendapat di masyarakat. Perbedaan pendapat di koran menimbulkan polemik atau perdebatan. Nah, isi dari teks editorial tentunya adalah mengenai dua hal. Isinya adalah mengenai fakta dan mengenai pendapat. Kemudian, kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan fakta. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar terjadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang dimaksud dengan pendapat atau opini adalah pikiran, gagasan, buah pikiran atau perkiraan tentang suatu hal. Nah, opini. Yang dimaksud dengan opini dapat berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan maupun saran. Nah, itu yang ada di dalam opini ketika kita mau menulis tajuk rencana. Berikutnya, perbedaan antara fakta dan opini. Fakta tentu saja tidak dapat terbantahkan, sedangkan opini masih bisa diperdebatkan. Berikutnya, apa tujuan penulisan teks editorial? Yang pertama, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang hangat terjadi. Yang kedua, untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang hangat. Nah, pastinya ya. Nah, ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, topiknya selalu adalah topik yang hangat. Yang kedua, bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, merupakan sebuah opini yang bersifat argumentatif. Keempat, menarik untuk dibaca
karena ditulis dengan kalimat yang jelas. Nah, ketika kita mau menulis teks editorial, dia akan menjadi sebuah teks atau sebuah wacana, dan cara penulisannya harus memperhatikan struktur teks editorial. Nah, di layar kaca Anda sudah tertera struktur teks editorial terbagi 3. Nah, 3 bagian ini yang akan menjadi satu teks. Jadi, paragraf awal, paragraf isi, kemudian paragraf penutup. Yang pertama, isinya mengenai pernyataan pendapat atau tesis. Nah, pada bagian ini berisi tentang sudut pandang penulis mengenai sebuah masalah yang dibahas. Jadi, apa sudut pandang penulis dari masalah yang dia angkat? Kemudian kedua, harus berisi mengenai argumentasi. Di sini ulasannya adalah tentang alasan atau bukti apa saja yang akan digunakan dalam upaya memperkuat pernyataan dalam tesis yang sudah dikemukakan pada paragraf awal. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Berisi mengenai penegasan ulang mengenai pendapat yang didorong oleh fakta dan data. Kemudian kita pelajari dalam teks editorial ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, kaidah kebahasaannya menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris yang dimaksud adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya, mudah dipahami, mudah dimengerti. Ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, dan peristiwa. Yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Nah, bagaimana cara kita memulaikan untuk menentukan bahan tulisan? Nah, ini adalah langkah-langkah ketika kita mau membuat satu tulisan mengenai editorial atau tajuk rencana. Yang pertama, tentunya kita harus tentukan topik permasalahan apa yang akan kita bahas. Bagaimana kita membahas suatu masalah kalau tidak ada topik? Kemudian kita buat daftar informasi dari internet, dari media massa, dari televisi, kita buat daftar informasinya dari mana. Yang ketiga, tentunya dari daftar informasi itu kita buat ringkasan setelah kita mencarinya dari internet, media massa, atau televisi. Kemudian setelah kita mendapatkan cara awal untuk penulisan, maka kita sudah dapat membuat satu tulisan mengenai teks editorial atau tajuk rencana. Nah, apa manfaat penulisan teks editorial? Yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Yang ketiga, terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Nah, itu tujuan kita menulis ya, untuk mendapatkan manfaat-manfaat ini. Oke, setelah Anda mengetahuinya, maka inilah akan jadi atau inilah contoh teks editorial ketika Anda akan belajar untuk menulis dan membuatnya setelah saya memberitahukan bagaimana awal Anda membuat teks editorial. Dan selanjutnya akan dapat bimbingan guru pada pelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton materi saya hari ini. Mohon like, subscribe, nyalakan lonceng, dan berikan komentar yang positif dan bagikan postingan ini. Terima kasih.